Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kembang Laruk Ketika Aku Mendaki Karena Ketidaktahuan Part 2. Tak lama kemudian, lagi-lagi terdengar suara benda jatuh itu. Kali ini lebih keras lagi dari sebelumnya. Penasaran dengan asal-muasal suara, Rizky kemudian melangkah sembari diikuti oleh Koco yang ada di belakangnya. Mereka mencari-cari asal suara itu sampai tertuju pada salah satu kamar. Koco sempat mengingatkan Rizky, nggak usahlah lihat yang beginian, tidak sopan. Kembali saja ya ke kamar. Tapi Rizky sudah kepalang penasaran. Ia melihat pintu yang dicat dengan warna hijau tua itu. Tak lama kemudian, dia mendorongnya pelan. Di dalam sana, Rizky mendengar suara-suara lain. Selain suara benda jatuh, ada suara seperti anak-anak sedang bermain. Orang normal tentu saja berpikir, bagaimana mungkin di jam selarut ini masih ada anak-anak yang terbangun. Rizky bersama dengan Koco kemudian mengintip dari celah pintu yang terbuka. Di dalam sana dia melihat ada anak-anak perempuan kecil, rambutnya panjang sampai sepunggung, sedang berlari-larian di dalam kamar. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna putih. Rizky dan Koco tentu saja bingung. Bukankah Mbak Kung tinggal sendirian di rumah ini bersama dengan Mas Arman, sopir jeep yang sudah mengantar mereka? Lalu siapa anak-anak kecil ini? Apa mereka cucu-cucu Mbah Kung? Pikir Rizky waktu itu. Tapi pemandangan ini belum menjawab dari mana suara benda jatuh itu datang. Jadi sewaktu Rizky dan Koco sedang memandangi anak-anak yang berlarian itu, tiba-tiba terdengar suara sekali tepuk tangan, celap. Dan anak-anak perempuan itu kemudian berlarian menuju ke satu lemari tua. Lemari tua ini dibuat dari kayu jati. Anak-anak perempuan itu kemudian mengerumuni lemari dan mengangkat tangannya yang mungil ke atas, seperti orang yang menunggu buah jatuh dari pohon. Maka Rizky dan Koco kemudian mengedarkan pandangan melihat ke atas. Rupanya di atas lemari ada seorang wanita yang rambutnya panjang sedang menunduk melihat ke bawah. Wanita itu sedang dalam posisi orang yang seperti merangkak. Anak-anak perempuan itu tertawa-tawa, masih mengadahkan kedua tangannya, dan suara itu akhirnya terjawab saat Rizky dan Koco melihat kepala wanita yang ada di atas lemari jatuh dan menghantam tanah, menimbulkan suara berdebam yang keras. Sontak Rizky dan Koco terdiam seketika, terutama saat tawa anak-anak itu tiba-tiba lenyap dan melihat ke arah Rizky dan Koco yang sedang mengintip. Ya, anak-anak perempuan itu melihat Rizky dan Koco. Tapi sialnya, anak-anak kecil itu satu pun tidak ada yang memiliki wajah, termasuk sepotong kepala yang ada di tangannya. Rizky seketika membanting pintu itu, kemudian berlari bersama dengan Koco. Mereka cepat-cepat menuju ke kamar. Apa itu tadi? Ujar Rizky yang benar-benar merasa ketakutan. Koco masih berdiri di depan pintu, seperti sedang menahannya. Rizky hanya bisa duduk sambil mengusap-usap wajahnya. Setelah ia cukup tenang, Rizky melihat ke arah Koco. Kamu ngapain di situ? Kesini loh. Tapi Koco bergeming dari tempatnya. Ia masih diam mematung seperti orang yang melamun. Rizky pun berdiri mendekati Koco. Kenapa Simbut kamu ini? Koco masih diam. Saat itulah Rizky melihat ke tempat Koco sedang melihat, dan di sana Rizky menemukan ada seorang wanita yang tadi sedang duduk dan menyisir rambut panjangnya menggunakan jemari tangannya. Rizky seketika terdiam, tidak dapat bergerak. Mas, besok kamu mau naik ya? Kata wanita itu, meskipun tak memiliki wajah. Suara itu seperti keluar dari dirinya. Tidak hanya itu saja, suaranya terdengar begitu lembut dan halus. Rizky tidak menjawab, Koco juga sama saja.
Di atas itu tempat yang paling jahat-jahat loh. Kalau aku jadi kamu, aku akan memilih di sini saja. Enak sama aku, Mas. Aku tidak akan sampai mencabut sukmamu seperti apa yang mereka lakukan. Wanita itu masih menyisir rambutnya. Rambutnya panjang sekali hingga menyentuh ke tanah. Di tengah-tengah ketakutan itu, Rizky melihat wanita itu kemudian berdiri. Ia menutupi wajahnya dengan rambutnya yang panjang. Kesini, di sini saja ya, sama aku. Rizky menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak sembari tubuhnya menyenggol Koco yang ada di sampingnya. Niat Rizky adalah pergi dengan Koco dari kamar ini, tapi aneh, Koco masih diam seperti orang yang benar-benar kosong. Hei Jing, sadar. Wanita itu kemudian mendekat. Angin seperti bertiup membuat tubuh Rizky terasa dingin. Ia pun menyenggol Koco lebih keras dengan bahunya. Dan saat itulah Rizky melihat kepala Koco jatuh dan menghantam ke tanah. Pagi harinya Rizky dibangunkan Koco dengan cara menepuk pipinya. Bangun Dul, tidur kayak mayit. Setan, bangun. Cepat mandi. Terus pergi gitu loh. Bujang tapi bangunnya siang. Rizky melihat Koco sudah rapi, baju dan perlengkapan mendaki juga sudah siap semuanya. Rizky menahan sakit di kepalanya setelah semalam dia merasa kalau benar-benar melihat hantu wanita yang menghuni rumah Mbah Kung. Dia pun pergi ke kamar mandi, bersiap seperti yang lain. Setelah semua perlengkapan dan persediaan sudah selesai, Rizky kemudian menyusul yang lain. Di luar rumah, Koco, Lika, Prio, Putri, dan Andri sudah menunggu Rizky. Mereka memang sengaja akan mulai mendaki saat matahari sejajar di atas kepala, maka mereka pun bersiap bersama. Tapi, Mbah Kung yang sedang duduk di teras depan rumah, sembari menyesap tembakau memanggil Rizky, beliau kemudian bertanya, "Sudah ketemu sama hantunya rumah ini? Gimana? Kamu masih mau nekat ikut?" Rizky melihat Lika. "Nggih Mbah, saya akan ikut." Mbah Kung kemudian mengangguk. "Ya sudah, yang kamu lihat semalam itu masih gak ada apa-apanya sama yang ada di atas. Hati-hati, bahkan sama temanmu sendiri, ya." Rizky mengangguk. Siang itu mereka berenam memulai jalan mereka untuk mulai mendaki menuju ke pos pertama. Rizky yang notabene belum pernah satu kali pun naik ke gunung, tentu saja merasakan perasaan yang campur aduk. Di lain hal ini adalah pengalaman pertamanya, tapi sekaligus pengalaman yang bisa membahayakan. Satu hal yang tidak dia pahami, kenapa dia sampai seperti ini pada satu wanita saja. Apalagi wanita itu belum terlalu lama dia kenali. Tapi seolah Rizky mau melakukan apapun untuk Lika yang memang memiliki paras cantik yang tidak biasa. Bahkan Rizky bercerita, jika Lika memiliki kecantikan yang tidak bisa dia gambarkan, dia jauh di atas kecantikan banyak wanita. Pada pendakian pertama ini, Rizky banyak sekali melihat pohon. Ia benar-benar merasakan suasana yang baru. Pantas banyak orang memilih gunung untuk menenangkan diri. Rupanya inilah perasaan para pendaki-pendaki yang sering Rizky dengar dari komplotan teman-teman Koco. Tanpa Rizky sadari, bahkan ia sempat tersenyum sendirian. Hal ini rupanya disadari oleh Koco. Dia menyenggol Rizky lalu berujar, "Gimana, enak kan naik gunung? Sudah kubilang dari dulu, kamu kalau mau naik, sudah keajak ke puncak Mameru." Rizky tidak menjawab godaan Koco. Semua orang di dalam rombongan hanya melirik Rizky. Karena tidak terlalu akrab, jadi jarak mereka terpaut satu sama lain, kecuali Lika. Ia sempat menahan senyum. Satu hal yang membuat jantung Rizky berdegup semakin cepat. Sungguh, Lika ini mungkin gambaran dari bidadari yang sering orang-orang bilang saat bermimpi. Awalnya masih tidak ada yang terjadi. Rizky juga bisa menempuh pendakian dengan normal. Ia bahkan sempat mempertanyakan di mana kesulitan saat pendakian seperti apa yang orang-orang pernah katakan.
Nyatanya baik fisik ataupun mental, Rizky masih terlihat baik-baik saja. Tapi semua baru terjawab saat kurang lebih sudah 1,5 jam mereka bergerak terus naik. Ditambah tanah yang mereka daki mulai tidak rata. Terkadang mereka juga harus menggunakan otot kaki lebih kuat untuk menanjak. Dan terkadang Rizky harus menahan bobot tubuh serta beban yang dia bawa di punggungnya. Rizky mulai menghela nafas lebih sering, bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari tidak hanya oleh Koco, tapi oleh yang lain. Rio sebagai orang yang paling tua kemudian berujar, "Istirahat dulu ya." Mendengar itu Lika nampak tidak senang, tapi tidak ada yang protes kecuali Rizky. Ia merasa tidak enak sehingga sempat berkata kalau lebih baik lanjut saja. Lagi pula pos 1 masih cukup jauh dari tempat ini. Koco yang melihat kondisi Rizky menggampar pipi bocah itu. "Goblok, kamu mau pingsan, tambah semuanya nanti kerepotan. Sudah, istirahat dulu." Koco bahkan memijat kaki Rizky sambil berujar, "Naik gunung susah kan? Makanya tak suruh lari-lari dulu kamu itu." Rizky tidak bisa apa-apa selain menurut. Di situ Priyo dan Lika sempat berbicara berdua. Sementara Putri dan Andris ikut mengajak Rizky ngobrol. Hal ini mereka lakukan agar Rizky tidak membawa pikiran negatif saat naik, membawa rasa bersalah ketika pendakian itu tidak enak. Disinilah Rizky baru tahu kalau Putri rupanya juga sering melakukan pendakian. Dia bahkan jauh di atas Koco. Ia pernah sampai keluar pulau hanya untuk mengkoleksi gunung mana saja yang sudah pernah dia jelajahi. Dia bilang perempuan punya batas kebebasan, yaitu saat sudah menikah. Andris juga sama seperti Putri, hanya saja dia masih memiliki batasan. Dia tidak senekat dan seketagihan seperti Putri. Berbicara dengan dua orang ini memberikan Rizky waktu yang cukup untuk istirahat, sehingga pendakian akhirnya dimulai lagi. Langit yang sebelumnya merah tiba-tiba bisa berubah dalam hitungan jam. Dari cerah menjadi mendung tebal. Rizky bertanya kepada Koco berapa lama lagi mereka sampai di pos 1. Koco mengatakan jika mereka akan sampai di pos 1 kurang lebih setengah jam lagi. Rizky bernafas lega. Tapi ada sesuatu yang membuat Rizky merasa tiba-tiba awas, seolah ada yang sedang mengamatinya dari tempat yang jauh. Anehnya hanya Rizky seorang yang merasakan perasaan ini. Ia ingin mengatakan hal ini kepada yang lain, tapi Rizky takut kalau mereka nanti akan berpikir yang tidak-tidak. Rio dan Lika yang berjalan paling depan kemudian berhenti. Mereka melihat dua jalur yang sudah dibuka. Lika yang sebelumnya sudah pernah mendaki gunung ini 3 kali, tiba-tiba melihat jalan itu dengan ekspresi bingung. Ia beberapa kali menggelengkan kepalanya, seolah berpikir. Tapi anehnya, Rizky seperti tahu tempat ini. Bukan tahu lebih ke kalau dia pernah melewati jalan ini. Di dalam kepalanya berputar ingatan deja vu yang membuat Rizky terus melihat jalur yang sebelah kiri. Hanya saja Rizky lebih memilih diam. Lika kemudian menunjuk jalur yang kanan. Mereka pun bergerak bersama. Langit semakin gelap dan udara turun dengan begitu cepat, membuat Rizky dan yang lain semakin merapatkan tangan, berharap hal itu bisa menghangatkan tubuhnya. Di sini sebenarnya baik Priyo dan Putri sudah merasakan gelagat tidak nyaman. Putri bahkan berbicara terang-terangan untuk berhenti sebentar dan beristirahat lagi. Di sini Koco sempat protes karena baru pos 1 saja mereka sudah menghabiskan waktu yang tidak perlu. Tapi Putri memaksa, bahkan dia melotot seolah wajah Putri yang sebelumnya ramah hilang sudah. Rizky pun berusaha menenangkan Koco. Ia cukup kaget, rupanya benar yang orang bilang. Di gunung orang benar-benar bisa berubah. Lika berdiri paling jauh. Ia menatap lurus ke arah jurang. Sementara Putri, Priyo dan Andris seperti sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian mereka bertiga pergi, berjalan menjauh sampai Rizky dan Koco serta Lika tidak bisa lagi melihat kemana mereka pergi. Hal ini benar-benar terasa mencurigakan. Rizky sendiri masih merasa waspada, jantungnya tidak bisa berhenti bergerak cepat. Hingga tanpa sadar tubuhnya merinding. Rizky berdiri, tubuhnya benar-benar merasa menggigil tiba-tiba. Lika kemudian memperhatikan dirinya dari jauh, tapi Rizky memilih menghindar.
Koco sendiri juga nampak bingung dengan sikap Rizky yang tiba-tiba menjauh dari dirinya. Di dekat pohon di sisi jurang yang lain, Rizky lalu melihatnya. Dia melihat sosok wanita tua, nenek-nenek sedang membawa kayu dengan kain jarik. Anehnya, wanita tua itu menyeringai dan bersembunyi di balik pohon tunggal. Rizky tentu saja merasa janggal dengan situasi ini. Untuk apa dia bersembunyi kalau Rizky bisa melihatnya? Rizky termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit janggal dengan tempurung kepala yang lain seperti orang yang menderita cacat pada bagian kepalanya. Dia menunjuk Rizky dengan satu jarinya yang memiliki kuku hitam panjang, seolah sedang berbicara dengan dirinya. Untungnya dalam sepersekian detik, seseorang menepuk bahunya. Itu adalah Priyo yang kemudian bertanya kenapa Rizky ada di sini. Rizky pun termangu. Dia baru menyadari kalau semua orang sedang melihatnya. "Bos, jangan jalan sendiri-sendiri ya, bahaya," kata Priyo yang kemudian melihat ke tempat Rizky sedang tertuju. Tapi anehnya sosok itu sudah lenyap begitu saja. Rizky ingin menceritakannya, tapi tubuhnya keburu kedinginan. Ia pun akhirnya mengurungkan niatnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Putri kali ini yang memimpin, sementara Lika di belakang. Hanya dalam waktu setengah jam setelah Putri mengambil alih, mereka kemudian berhasil mencapai pos 1 tepat pukul 4 sore. Di pos 1 yang rupanya terdapat satu bangunan yang kecil itu, mereka kemudian berembuk apakah harus melanjutkan apa tidak. Koco memberitahukan untuk ke pos 2 hanya membutuhkan waktu 2 jam, seharusnya tidak lama, dan di sana akan lebih baik daripada di sini, apalagi kalau nanti turun hujan. Lika juga sependapat, hanya Andris yang seperti menolak karena firasatnya mengatakan tidak. Semua kemudian diam, mereka menunggu keputusan Rizky. Sebenarnya jika melihat apa yang Rizky sudah lihat, dia condong setuju dengan Andris. Melihat langit yang semakin gelap, apalagi dia sejak tadi mendengar seperti ada yang membisikinya di telinga, "Cahwangiku." Tapi melihat Lika yang menatap Rizky terus-menerus, anak itu kemudian berkata kalau dia setuju dan lebih baik pendakian berhenti di pos kedua. Andris pun akhirnya mengalah. Mereka melanjutkan perjalanan saat hujan rintik-rintik mulai perlahan turun. Apapun demi Lika. Di sini Rizky kemudian baru mengingat sesuatu. Bukankah seharusnya kalau sedang mendaki gunung, setidaknya ada satu orang poter yang bertugas membimbing mereka, atau setidaknya menjaga mereka dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan? Priyo kemudian menjawab, "Iya, nanti di pos keempat ada satu poter yang sudah menunggu mereka di sana. Ada satu poter yang sudah menunggu mereka. Di sana juga pendakian utamanya dimulai." Anehnya, selepas Priyo mengatakan itu, dia bisa melihat sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena hujan rintik sedang turun, menyulitkan pendakian ini. Apalagi bagi Rizky yang benar-benar buta teknik tidak seperti yang lain. Mereka bisa tahu mana tanah yang bisa dilewati maupun tanah yang membuat mereka tergelincir. Koco bahkan memberitahu, pakai hidung untuk melihat tanah yang kering, jangan pakai mata. Meskipun Rizky tidak mengerti, ia ditempatkan di tengah rombongan. Jadi beberapa kali Koco dan Andris membantu secara bergantian saat tanah yang harus mereka lewati semakin curam. Mereka baru berhenti di tengah-tengah pendakian. Tanpa terasa hari mulai semakin gelap. Rizky menghela nafas semakin sering. Belum pernah rasanya dia sampai selelah ini. Rizky meminum air bersama Koco, dan lagi-lagi dia melihat Priyo dan 3 orang yang lain sedang berbicara serius. Mereka seperti sengaja menjauhi dirinya bersama Koco. Hal ini tentu saja membuat Rizky mulai jengkel. Sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Bukankah mereka mendaki bersama? Seharusnya tidak perlu ada rahasia di antara mereka. Anehnya, Koco yang biasa sensitif dengan hal ini, nampak tidak peduli. Koco bahkan memberi wejangan Rizky kalau hal seperti ini biasa. Orang-orang melakukan itu untuk menentukan siapa yang memimpin. Dan Koco maupun Rizky pasti mereka anggap sebagai anak bawang. Rizky yang tidak tahan kemudian mendekat. Mereka bergerombol sedang membicarakan sesuatu di balik pohon besar. Di sana langkah Rizky kemudian terhenti saat dari tempatnya sedang berdiri.
dia bisa mendengar Prio sedang berbicara. Pos 1 sampai pos 2 rumahnya Nyai kan? Nyai, batin Rizky. Ia tidak mengerti siapa yang dimaksud oleh Nyai ini. Andris kemudian berkata, pos 1 sampai pos 3, Nyai biasanya bisa naik sampai situ. Putri kemudian ikut berbicara. Kampungnya di mana? Pos 4 paling, jawab Lika. Mereka semua terdengar serius. Kampung Nyai? Ketika Rizky sedang menguping, tiba-tiba suara itu seperti kembali. Anak yang wangi punyanya siapa? Rizky hanya diam, sekujur tubuhnya semakin menggigil, entah karena hujan atau karena suara ini. Tapi Rizky kemudian berusaha melawan dirinya, ia kemudian bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi sialnya, Prio dan yang lain memergokinya. Kamu ngapain di sini? Rizky tidak bisa menjawab. Putri kemudian melindungi Rizky. Sudah, gak apa-apa. Akhirnya Prio meninggalkan Rizky menuju ke tempat Koco. Andris hanya diam. Sorot matanya nampak bersimpati. Sementara Lika, ia tidak melihat Rizky sama sekali. Hanya Putri yang sejak tadi ada untuknya. Ayo siap-siap, sedikit lagi sampai. Rizky kali ini ditempatkan di belakang Prio. Di tengah-tengah perjalanan yang semakin sulit ini, Rizky masih mendengar suara itu. Suaranya tipis, seperti suara mbah-mbah tua, tapi ada suara tertawa di balik bisikan itu. Beberapa kali Rizky melihat ke orang lain, tapi tidak ada yang merasa. Semakin mereka bergerak maju, rasanya semakin jauh ke tempat yang mereka tuju. Baik Koco dan yang lain mulai merasa letih. Putri bahkan menggelengkan kepala setiap kali Lika melihatnya, seperti mereka sedang menjalin komunikasi. Prio meminta berhenti lagi, kali ini kabut mulai turun. Hujan masih rintik-rintik, Rizky kemudian untuk kali pertama mengatakannya, Mas, sepertinya salah jalan. Prio sontak bingung, salah jalan? Mana mungkin? Tempat ini hanya memiliki satu jalur. Lika pun mendekat. Kok bisa kamu ngomong gitu? Rizky kemudian menunjuk pohon yang besar. Di situ, jalannya selepas melewati pohon yang itu. Prio dan yang lain saling menatap satu sama lain, bahkan Koco hanya memandang Rizky janggal. Koco yang melihat pohon itu kemudian mendekati Rizky sebelum menampar pelan pipinya. Kamu ngelindur ya, Blok? Bukannya sama saja jalannya. Orang kita sudah melewatinya tadi. Masa kita harus kembali? Rizky bingung menjelaskannya. Intinya mereka harus kembali, tapi dari sisi kiri pohonnya, bukan dari kanan seperti tadi. Putri nampaknya yang mengerti maksud Rizky. Dia kemudian meminta yang lain melakukannya, meski terasa konyol. Semua orang kembali setelah mereka berada di balik pohon besar yang menyerupai teram besi. Rizky yang memimpin jalan melewati jalur kiri, mereka pun melangkah bersama-sama. Rizky sempat melirik Lika yang sekarang nampaknya mulai tertarik dengan Rizky. Persetan, dia hanya mau wanita ini. Tapi seperti yang Koco katakan, jalannya sama saja. Bangsat, sama saja Blok, katanya. Tapi Rizky belum berhenti berjalan, dia memutar sekali lagi yang otomatis membuat yang lain tambah bingung. Loh, kamu mau balik lagi toh? Tapi Rizky tetap melanjutkan langkahnya. Barulah setelah itu mereka semua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat memutar seharusnya mereka sampai di posisi semula sebelum melewati pohon. Tapi nyatanya jalan ketika Rizky mengitari pohon itu, jalan itu berubah. Rizky menemukan jalan ke pos 2. Rizky kemudian menoleh ke orang-orang. Koco akhirnya menyadari ada yang aneh dengan pendakian ini. Kemudian tiba-tiba Rizky mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau ini sungguh bau paling busuk, sampai Rizky memuntahkan isi perutnya. Prio dan yang lain seketika mendekat. Lika ikut mendekat, tapi Rizky semakin mencium bau busuk itu. Dia pun melihat Lika. Tidak salah lagi aroma ini. Aroma ini berasal dari tas yang Lika bawa. Kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Rizky melangkah mundur. Koco tentu saja membantu Rizky menjauhkannya dengan Lika.
Ada apa, ada apa? Ada apaan ini? Lika berusaha memberi gestur agar Rizky tenang, tapi Rizky terus mendorong agar Lika memberitahu apa yang dia bawa. Lika kemudian melihat Putri dan Prio. Mereka berdua mengangguk seolah mengatakan biarkan Rizky melihat isinya, gak usah ada yang ditutupi lagi. Lika pun mengangguk, mencondongkan tas miliknya ke arah Rizky yang direbut oleh Koco. Koco kemudian memberikan tas itu kepada Rizky. Anak laki-laki itu pun membukanya. Di dalam tas itu bersama dengan Koco, Rizky mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Semburan aroma busuk membuat Rizky memalingkan wajahnya saat benda itu terangkat, dan Koco juga melihatnya. Rizky tersentak dari tempatnya. Dia langsung melemparkan benda itu, kepala perempuan. Tapi anehnya Koco hanya melihat potongan kepala itu dengan wajah yang biasa saja. Justru Koco merasa aneh melihat Rizky yang melompat mundur sambil menunjuk potongan kepala itu. Putri, Prio, dan yang lain saling memandang satu sama lain. "Kamu kenapa?" ujar Koco. "Kepala siapa itu?" "Kepala apa? Mana?" teriak Koco bingung. Itu setan goblok." Rizky terus menunjuk, tapi Koco semakin bingung. Ia melihat ke tanah mencari-cari tempat yang ditunjuk oleh Rizky. Itu kepalanya anak perempuan. "Aduh, mati itu anaknya," teriak Rizky. Rizky kemudian melihat Lika yang juga nampak bingung. Saat itulah di belakang Andris, dia melihat nenek tua menyeringai dari bahu anak laki-laki itu sambil berkata kepadanya, "Anak yang wangi, sudah ada yang punya. Ikut Simbah yuk, jangan naik lagi, di atas bahaya." Wanita tua itu kemudian menempelkan jari yang berkuku panjang hitam itu ke mulutnya. Ia berjalan di belakang Prio dan yang lain. Rizky pun kemudian berlari pergi dari tempat itu. Rizky berlari, kakinya menapak di atas tanah basah. Di depannya sudah menunggu rimbun semak belukar dengan tanah lapang, lengkap dengan banyak pohon-pohon hutan. Waktu itu Rizky tidak berpikir jauh. Kalau bisa saja dia menerobos ke arah jurang, baginya saat itu dia harus pergi. Rizky pun sama sekali tidak menengok ke belakang. Baginya kepala anak perempuan itu sudah terbayang-bayang di dalam kepalanya. Rizky masih bisa mengingat dengan jelas kalau potongan kepala itu dalam kondisi mata terbuka. Hal ini yang membuat Rizky tentrum dan memilih berlari saja. Sejengkal demi sejengkal, kaki Rizky berlari naik turun tanah gunung yang memang tidak rata. Yang dia ingat saat itu, hujan masih turun dan semakin lama semakin deras. Tidak hanya itu saja, suhu udara juga bertambah dingin, tapi Rizky terobos saja semuanya. Dia bahkan lupa alasan kenapa datang ke tempat ini. Saat Rizky baru sadar, sesaat kemudian, dia baru berhenti di bawah pohon besar dengan akarnya yang menjulang ke tanah. Rizky kemudian menghela napas. Dia baru ingat kalau dia baru saja meninggalkan kawan-kawannya. Sontak bocah malang itu melihat ke sana kemari. Dia sudah tidak tahu sejauh apa meninggalkan Koco, Lika, dan yang lainnya. Rizky kemudian berniat untuk kembali sebelum dia menyadari kalau di atas akar-akar yang menjulang itu, Rizky tidak sedang sendirian. Jadi Rizky sempat mencium aroma yang familiar, tapi karena hujan sedang turun dan tanah dalam kondisi basah, sehingga mengaburkan aromanya. Tapi sejalan waktu bergulir, Rizky sadar. Dia menciumnya dan melihat ke atas tempat akar-akar pohon itu tumbuh tidak beraturan. Di sana, Rizky melihat 7-9 pocong sedang duduk. Ada satu yang bergelantung dalam posisi wajahnya melihat ke tempat Rizky, yang kemudian diikuti satu pocong jatuh dan menghantam tanah. Kedebuk. Rizky termangu, wajah pocong ini seperti daging dicacah halus. Tidak butuh waktu lama lagi, Rizky yang kemudian berlari menjauh dari pohon itu. Kakinya bergerak sesukanya, menembus semak belukar yang ada di hadapannya. Saat itu Rizky tahu kalau makhluk itu semuanya sedang melihat ke arah Rizky. Untungnya, sekumpulan pocong itu hanya melihatnya saja. Belum berhenti di sana, saat Rizky sedang menapaki tanah naik yang mulai berlumpur, Rizky terpleset jatuh dengan kepala bagian belakang menghantam tanah lebih dulu.
Rasanya sakit sekali, sampai membuat Rizky menggeliat. Untungnya makhluk itu tidak mengejarnya. Rizky pun bangun. Dengan badan terseok-seok, Rizky membuka isi tasnya. Niat hati dia mau mengambil senter, tapi tak berselang lama Rizky lagi-lagi merasa diawasi oleh sesuatu yang sedang bersuit-suit. Rizky tentu sadar, apa mungkin jika itu kawan-kawannya yang sedang mencarinya. Dengan senter yang ada di tangan, Rizky kemudian melihat pemandangan seperti kebun yang dipenuhi dengan pohon karet. Hal ini terlihat dari guratan pada badan pohon. Rizky pun berjalan masuk ke sana, di mana jarak antar pohon tidak terlalu jauh dengan kabut yang menyelimutinya. Semakin masuk, suara suit atau siulan itu semakin terdengar. Rizky tentu berteriak untuk menunjukkan posisinya sambil mengarahkan senter ke atas, berharap ada yang bisa melihat dan menemukannya. Kabut semakin tebal dan udara semakin dingin, tapi Rizky tak kunjung bertemu siapapun. Tapi semakin ke dalam, jarak antar pohon semakin renggang. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tapi rasa-rasanya Rizky mulai merasa ada yang janggal dari tempat ini. Dan saat itulah suara siulan itu lenyap, sudah berganti menjadi suara tertawa yang pernah Rizky dengar. Si nenek kembali. Kabut yang seperti asap putih kalau terkena sinar bulan, seperti menunjukkan bayang wanita tua berambut panjang keriting berjalan dengan punggung bungkuk melewati satu pohon ke pohon lain, kemudian lenyap saat Rizky melihatnya. Dan seiring waktu, dia muncul diiringi suara mengikiknya. Rizky sadar dia terancam, tapi kabur dari tempat ini bukan perkara mudah. Dia paham kalau memang tidak ada jalan buat dirinya, kecuali Rizky mengikuti kemana suara itu membawanya. Di atas batu di ujung jalan kebun pohon karet, Rizky melihatnya sedang duduk membelakangi. Saat jarak mereka terpaut beberapa langkah, Rizky ingat kalau di keadaan sesulit apapun, dia kudu berdoa pada Tuhan. Maka bersiap Rizky membacanya, tapi belum juga doa terucap dari bibirnya. Sosok di depannya berbicara, "Nggak perlu berdoa kalau dalam hatimu nggak yakin. Membuang-buang waktu saja." Suaranya persis seperti suara nenek-nenek pada umumnya. Sosok itu tidak berbalik, dia masih duduk membelakangi Rizky. "Kamu sendiri ya? Apa tujuanmu kesini, nak? Mencari apa?" Rizky tidak berani bicara. Bagaimanapun sosok yang ada di depannya ini bukan manusia. Hanya saja entah kenapa Rizky merinding sewaktu di dekatnya. "Hihihihi, tidak usah takut. Aku kalau mau mencelakai, sudah kutendang ke jurang." Rizky masih berdiri, giginya gemeletak seperti orang kedinginan, atau mungkin hal itu karena dia berada di fase paling takut. "Saya mau naik ke atas sama teman-teman saya, Mbah." Belum selesai Rizky bicara, sosok di depannya berteriak kepadanya, "Tidak usah bohong, cacilik. Apa tujuanmu kamu kesini?" "Sumpah, Mbah, mana berani saya membohongi Anda." "Begitu ya? Ki. Kesini kalau begitu, mendekat." Rizky menurut, dia berjalan setapak demi setapak. Aroma tubuhnya wangi kamboja. Nenek itu memanggil melambai-lambaikan satu tangannya ke arah Rizky. Tapi anehnya, dia masih tetap dalam posisi membelakangi Rizky. Saat Rizky mendekat pun, dia sempat melihat sebagian wajahnya yang menghadap ke depan. Dia tidak mengerti alasan kenapa sosok ini memanggilnya mendekat. Rizky hanya berani berdiri di belakang punggungnya. Ia menghindari wajahnya. Saat itu sosok itu memintanya mendekat lagi. "Lagi, mendekat, nak. Mendekat lagi." Sampai Rizky bisa mencium wangi aroma kamboja yang sangat kuat. "Sentuh kepalanya Simbah, biar kamu ngerti. Simbah aromanya aroma kembang apa." Rizky diam saja saat sosok itu mengatakan hal itu. Kemudian sosok itu berteriak lagi, "Sentuh, cepat." Rizky akhirnya menurut. Perlahan kedua tangannya menyentuh bagian sisi kepalanya yang berarti rambut bagian belakang nenek-nenek itu. Ada tonjolan aneh pada tempurung kepala sosok yang ada di hadapannya ini.
Bahkan ada beberapa lubang yang janggal, tapi anehnya aromanya semakin wangi. Rizky yang meraba bagian tempurung kepalanya, kemudian menyisir rambut putih itu, karena Rizky merasa hal ini terasa semakin aneh. Dan sewaktu Rizky berhasil membiak rambut nenek tua itu, Rizky melihat rupanya di balik rambut yang keriting panjang itu, ada wajah lain menyeringai kepadanya. Jadi yang sejak tadi bicara dengan Rizky adalah bagian belakangnya. Beliau kemudian mengatakan satu hal yang nampaknya Rizky pahami. Semakin wangi semakin kuat. Wangi tidak selalu baik, nak. Kutunjukkan jalan pulang. Satu persatu yang ada di sini mulai menyadari aroma tubuhmu. Rizky mundur dan secara bergantian wajah itu melihat Rizky. Ikut mbah yuk, gendong mbah. Kenapa, nak? Kamu ragu ya? Aku tahu lo jalan pulang. Rizky teringat kawannya yang lain, tapi nampaknya sosok yang ada di depannya pun tahu. Temanmu punya niat bukan untuk mendaki, nak. Niatnya mencari yang ada di atas, perempuan yang sudah diperistri oleh... Sosok itu tertawa semakin lebar. Sudah, ikut saja sama Simbah. Jalannya ada di situ. Rizky melihat tempat berkabut. Kalau nggak mau nggak apa-apa, nak. Simbah cuma mengingatkan kamu. Rizky berpikir sambil melihat jalan berkabut itu. Karena bingung, Rizky kemudian bersimpuh di hadapan sosok itu. Rizky berniat menggendongnya. Ki. Rizky pun menggendongnya. Tubuhnya tidak seberat yang Rizky awalnya pikirkan. Karena bagaimanapun Rizky sadar ada di dataran yang tidak seimbang. Tapi baru juga Rizky mengangkat tubuhnya. Tepat di hadapannya, Rizky melihat Lika yang menatapnya dengan wajah gelisah. Kamu kenapa? Tanya Lika. Wajah Lika dipenuhi goresan luka. Bahkan kulitnya lebih pucat dari biasanya. Rambutnya yang diikat terkembang seolah menunjukkan kalau Lika sama berantakannya dengan kondisi Rizky saat ini. Apa anak ini mencari dia sampai sebegitunya? Anehnya, Lika masih bertanya kepada Rizky. Kamu ini ngapain? Jawab. Rizky melihat nenek yang sedang dia gendong. Wajahnya menyeringai lebar melihat Lika yang berdiri di hadapannya. Karena Rizky tak kunjung menjawab, Lika kemudian berspekulasi. Kamu sedang menggendong siapa? Apa Nyai? Lika mulai mengerti. Apa kamu menggendong Nyai? Apa Nyai menawari jalan pulang? Rizky bingung, apa Lika tidak bisa melihat Simbah seperti dia melihatnya. Jangan percaya apa yang dia katakan. Percaya sama aku. Kamu akan dibawa pergi. Turunkan dia sekarang. Setelah Lika mengatakan itu, nenek yang Rizky gendong memeluknya semakin erat dan mencium aroma badan Rizky dari batang lehernya. Rizky merinding tiba-tiba. Padahal perempuan ini yang mau memanfaatkanmu, nak. Rizky yang mendengar itu melihat Lika dengan ekspresi wajah yang berubah dan Lika menyadarinya. Ngomong apa, Nyai? Ngomong kalau aku membohongi kamu. Lika berniat mendekat, tapi Rizky berjalan mundur. Tenang, ujar Lika. Aku tidak akan menang sama setan. Jadi terserah, kamu tidak akan pernah pulang kalau kamu gak percaya sama aku sekarang. Lika masih diam. Mendengar itu Rizky mulai goyah. Anak goblok. Anak perempuan ini punya maksud dan tujuan terselubung sama kamu, nak. Jangan menuruti mulutnya yang manis itu. Terlalu lama menunggu, Lika kemudian menurunkan tasnya. Iya, Nyai, kamu menang. Silahkan bawa anak itu. Tapi, Nyai, Bapak menitipkan ini kepada saya. Lika mengambil sebuntal kain. Sebuntal kain kafan berwarna putih yang bernoda merah karena darah. Lika membuka temalinya dan menunjukkannya di depan Rizky. Tumpukan kelenjar daging yang busuk sekali, aroma yang sama seperti aroma kepala yang Rizky lihat ada di dalam tas Lika. Ini, ada 100 hari-hari bayi baru lahir. Nenek yang ada di punggung Rizky sempat diam dan melotot, lidahnya terjulur keluar.
tapi tangannya memeluk Rizky semakin erat. Sosok itu nampak aneh. Tidak bisa, tidak cukup. Kalau cuma 100, aku nggak mau. Kurang. Lika menunggu Rizky. Rizky kemudian bicara dengan suara terbata-bata. Katanya kurang. Lika mengerti, wajahnya nampak kesal, tapi dia kembali mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Rambutku Nyai. Gimana? Anda mau? Tapi jangan bawa Rizky. Nenek itu menyeringnya semakin lebar sambil berujar, rambutnya anak perawan. Lika mengambil pisau dan memotong setengah bagian rambutnya sampai menyisakan potongan sebahu. Dia melemparkannya di atas ari-ari itu. Rizky kemudian bersimpuh dan wanita itu merangkak turun. Rizky melihat nenek itu memasukkan gumpalan ari-ari yang bercampur rambut Lika ke dalam mulutnya. Setiap dia mengunyahnya membuat Rizky mual. Ia baru menyadari sosok itu begitu rakus. Lika pun berbisik kepadanya, "Ayo, yang lain sudah menunggu kita." Rizky melihat Lika dari belakang. Di dalam tasnya pasti masih banyak yang dia bawa. Untuk apa benda-benda yang amis itu sebenarnya? Tapi melihat potongan rambutnya yang tidak rata ternyata tidak mengurangi kecantikannya. Rizky bahkan semakin tertarik dengan wanita ini. Setelah melewati pohon besar, tempat Rizky melihat pocong yang untungnya sekarang tak dia temui saat bersama Lika. Subuh sepertinya mau tiba. Melihat dari langit yang berwarna kebiruan, Lika berhasil sampai di pos kedua bersama dengan Rizky. Di sana dia melihat teman-teman yang lain. Putri yang pertama mendekat bertanya kepada Lika, "Nyai?" Lika mengangguk melewati Putri, kemudian tidur di atas lantai pos kedua. Rizky kemudian melihat Koco yang mendekatinya dengan wajah seperti ingin memukulinya. Di situ Rizky melihat ada yang aneh. Wajah Koco babak belur. Tapi ternyata tak hanya Koco yang babak belur. Baik Prio dan Andris sama saja. Putri kemudian memberitahu Rizky kalau Koco berkelahi dengan Prio dan Andris saat Rizky menghilang selama 2 malam ini. Dari semua orang yang sudah kelelahan mencari, hanya Koco dan Lika yang tetap lanjut. Singkatnya, Rizky sudah menghilang selama 2 malam. Semua persediaan tinggal menipis. Dan satu lagi yang Rizky perlu tahu, Koco sudah tahu semuanya. Sosok kepala yang Rizky lihat itu sebenarnya hanya potongan rambut dari perempuan perawan yang belum 100 harinya yang diambil dari kuburannya. Kini biar Lika beristirahat. Rizky juga begitu. Saat matahari di atas kepala, di pos keempat, di sana sudah ada yang siap menunggu mereka. Pada tahun itu, rokok masih menjadi barang yang sulit untuk didapatkan. Pada umumnya orang-orang lebih suka membawa kertas linting lengkap dengan tembakaunya yang biasanya diletakkan dalam satu kotak kayu yang sama. Seperti Andris dan Prio, mereka baru saja melinting rokok, kemudian menghisapnya tidak jauh dari pos kedua. Rizky mencoba untuk tidur seperti Lika yang nampaknya sudah sampai di alam mimpi. Sekujur badannya terasa sakit dan ngilu, mungkin karena lelah setelah mengalami kejadian janggal itu. Bertemu dengan sosok yang mereka panggil dengan nama Nyai, terkadang Rizky juga merasa heran. Bagaimana mungkin dirinya sudah melewati 2 malam, padahal jelas-jelas dari waktu pelarian tidak lebih dari beberapa jam saja. Tapi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Mungkin saja tanpa Rizky sadari, dia sudah masuk dan tersesat ke alam lain, tempat di mana yang gaib benar-benar ada. Tidak ada yang terjadi selama masa istirahat itu. Siangnya, ketika matahari sudah berada di atas kepala, Koco membangunkan Rizky. Dia menepuk-nepuk pipinya dengan wajah setengah sadar. Koco kemudian mengatakan, Ayo, sekarang naik lagi. Mumpung masih siang, target kita hari ini sampai ke pos keempat." Dengan gestur sedikit malas, Rizky kemudian bangkit dari tempatnya tidur. Dia melihat semua orang sudah bersiap-siap. Wajah mereka nampak santai, seperti tidak ada yang terjadi kemarin. Rizky pun kemudian berdiri dan melihat Lika sedang berbicara dengan Putri. Rambutnya yang sekarang panjang sebahu, nampak sudah dirapikan. Mungkin Putri yang melakukannya.
Rizky pun mengangkat tas miliknya, lalu memulai perjalanan naik bersama dengan yang lain. Di perjalanan menuju pos ketiga yang kabarnya hanya ada satu tanah lapang untuk beristirahat, membuat semua orang setuju jika target mereka hari ini adalah pos keempat. Konon pos ketiga hanya gemah yang dibabat alas membuat Priyo selaku orang yang memimpin menargetkan pos keempat. Bahkan jika memungkinkan, mereka mau langsung merangsek sampai pos kelima. Tapi yang terpenting adalah kali ini mereka harus lebih waspada dari sebelumnya. Tidak ada yang tahu kejadian apa lagi yang sudah menunggu mereka. Di sini Kocok kemudian bertanya mengenai kejadian pada malam pertama. Bagaimana bisa Rizky melihat sepotong kepala perempuan? Padahal jelas-jelas yang dia ambil cuma sehelai rambut berwarna hitam. Tapi kenapa bisa sampai seperti itu? Sayangnya tidak ada yang mau menjawab pertanyaan itu, kecuali Putri yang kemudian berkata, kalau yang sudah terjadi biarkan saja terjadi. Tidak ada lagi yang perlu dibahas dari kejadian itu. Ini hanya kesalahpahaman saja. Koco hanya diam sewaktu mendengarnya, meskipun di dalam hatinya dia tidak puas dengan jawaban tersebut. Tapi Koco pada akhirnya memilih untuk mengalah. Dia pergi sembari sempat melirik ke arah Rizky yang kemudian menundukkan kepalanya. Tanpa mereka semua sadari, waktu berlalu begitu cepat. Dari matahari yang ada di atas kepala terus bergerak turun, dan mereka semua berhasil mencapai pos ketiga tanpa ada halangan yang berarti. Pada pos ketiga, mereka semua sempat beristirahat. Saat itu lagi-lagi tidak ada yang bisa memprediksi cuaca yang ada di atas gunung. Langit yang sebelumnya cerah mulai berubah menjadi gelap. Awan-awan mendung mulai berdatangan, berubah jalan pendakian ini menjadi lebih sulit lagi. Pada sekitar pukul 3:10, perjalanan kemudian dilanjutkan kembali. Hujan deras kemudian turun. Semua pendaki sudah mengenakan mantel menutupi kepala mereka dari air hujan. Andris yang berada di baris paling belakang kemudian berkata kepada yang lain, "Sebentar," katanya sembari melihat ke sekeliling. Entah kenapa sejak tadi dia merasa kalau mendengar suara binatang yang meraung. Priyo yang mendengar Andris kemudian turun dan mendekati anak itu. Mereka berdua kompak diam sembari memasang pendengaran mereka masing-masing. Rizky yang juga ikut melakukan hal yang sama pun mulai merasa aneh. Lagi-lagi bulu kuduknya berdiri tanpa ada sebab yang jelas. Tapi mereka semua hanya mendengar suara gemersak dedaunan yang dihantam oleh air hujan. Tidak ada suara raung binatang seperti apa yang dikatakan oleh Andris. "Jam berapa sekarang?" tanya Priyo tiba-tiba kepada yang lain. Putri mengambil potongan arloji di dalam tas miliknya, kemudian berkata kepada Priyo, "Jam 3:15." Priyo nampak sedang berpikir, sambil sesekali dia menggedek-gedekkan kepalanya. Butuh berapa lama lagi untuk bisa sampai ke pos keempat? Mendengar itu, Lika kemudian menjawab, kalau lancar harusnya butuh 4 jam lagi. Priyo mengangguk bertanda dia mengerti, kemudian dia meminta Andris berjalan di depan, sementara Priyo ada di baris belakang. Tapi anehnya, Priyo mengatakan sesuatu yang mungkin akan terdengar sangat janggal bagi anak-anak yang lain. Sebentar lagi kita akan melewati masa peralihan dari terang ke gelap. Kalau bisa mulai dari sini, satu pun dari kita jangan ada yang melihat ke belakang, mengerti? Mendengar itu sontak wajah Lika nampak terkejut. Dia menatap Priyo sembari bergumam lirih kepadanya, "Dia ada di sini." Priyo kemudian membuka mantel dan menunjuk bagian leher. Rupanya tidak hanya Rizky saja yang merasakan perasaan tidak enak ini, tapi semua anak-anak yang mendaki, sekujur tubuhnya merinding luar biasa. Bahkan Putri yang ada pada barisan depan sempat menyentuh bagian belakang lehernya. "Hei, ada apa ini? Siapa dia? Siapa yang dimaksud ini?" tanya Koco, wajahnya nampak pucat. Tapi nampaknya tidak ada yang memperdulikan pertanyaan Koco. Justru semua orang malah tertuju pada Putri yang berkata, "Kok bisa loh? Bukannya dia harusnya ada di tempat yang paling atas. Ngapain dia sampai turun sejauh ini?" Semua orang yang melihat Putri kemudian tersadar akan sesuatu.
Dengan perlahan mereka semua kemudian beralih memandang ke arah Rizky. Karena bunga yang satu ini wanginya benar-benar harum sampai semuanya datang satu persatu. Kata Rizky menirukan cara bicara Nyai kepada semua orang yang ada di tempat ini. Tidak ada lagi dari mereka yang berbicara selepas Rizky mengatakan itu. Rasa-rasanya semuanya sudah mengerti penyebab sosok yang paling dihindari di gunung ini sampai turun sejauh ini. Prio tetap mengatakan untuk tidak menoleh ke belakang, meskipun Prio tidak menjelaskan akibatnya. Kurang 1 jam lagi masa peralihan, gimana? Apa tetap melanjutkan atau berhenti sebentar di sini? Kata Lika yang bertanya kepada Prio. Sembari berjalan, Prio seperti orang yang sedang melamun. Dia tidak fokus dengan pembicaraan ini. Sementara di atas, Rizky melambatkan langkah kakinya agar dia bisa menguping apa yang sedang Lika dan Prio sedang bicarakan. Lanjut, Lik. Tapi semua harus paham dengan situasinya. Ini sudah di luar kendali kita. Gimana ini? Nyai sampai turun. Anjing. Bentak Prio yang marah. Lah iya mas, aku juga nggak paham. Kok bisa si bangsat satu ini ikut-ikut turun? Seharusnya kan nggak begini caranya. Apa gara-gara... Lika menatap punggung Rizky. Prio kemudian menjawab dengan suara yang setengah berbisik. Apa kita sudah salah bawa kembang? Kembang laruk yang kita bawa ini aromanya wangi, sewangi-wanginya bunga. Karena itu yang di atas pasti turun satu persatu. Lika kemudian berhenti berjalan, Prio pun ikut berhenti. Tapi Prio tak berani melihat ke belakang. Dia menunggu Lika menyusul dirinya dan berbicara. Apa itu artinya sekarang ada kemungkinan kalau setan yang satu itu juga akan datang. Ada kesempatan untuk bisa menolong Simba. Prio mengangguk. Seharusnya begitu. Setelah melewati pos keempat, kita akan tahu di mana mbakmu selama ini disembunyikan selama 2 tahun belakangan ini. Waktu terus berjalan, sampailah mereka pada titik hutan yang banyak ditumbuhi tanaman liar bersemak belukar. Di atas ini, suhu udara semakin dingin dikarenakan hari juga mulai gelap. Selain itu hujan juga tak kunjung reda. Rizky menggigil sembari mengusap-usapkan tangan. Putri kemudian memberitahu, beberapa menit lagi waktu sorop akan segera dimulai. Prio yang berada di barisan paling belakang kemudian berjalan semakin cepat untuk menyusul yang lain. Di sana di bawah pohon pinus, Prio kemudian menjelaskan permainannya. Jangan ada satupun orang yang berani-beraninya melihat ke belakang apapun yang terjadi. Sekalipun kalian mendengar suara temanmu sendiri minta tolong, jangan diperdulikan. Ingat, sampai aku bilang aman. Kalian semua harus menuruti apa kataku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kalian bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup. Putri, Andris, Koco, dan Rizky semuanya kemudian mengangguk dalam kondisi saling melihat ke punggung masing-masing. Prio kemudian menjelaskan lebih lanjut, urutan pendakian ini dan tidak boleh dirubah posisinya. Mereka semua harus saling menjaga satu sama lain. Yang berada di depan adalah Andris dan Putri, di tengah-tengah ada Rizky dan Koco, sementara di bagian paling belakang ada Lika dan Prio. Urutan ini tak boleh berubah sampai di pos keempat. Mereka saling memberi botol minum yang tersisa, meneguknya sebelum wajah mereka melihat waktu sorop yang pada akhirnya tiba. Mendadak angin dingin berhembus pelan, menyapu badan mereka. Tapi anehnya, hembusan angin yang ini membuat degup jantung mereka berdetak semakin cepat. Perasaan ini adalah seburuk-buruknya perasaan yang pernah Rizky dan yang lain rasakan satu sama lain. Dengan cepat, semua orang kemudian melangkah lebih cepat dan tegas dari sebelumnya. Rizky hanya mendengar derap kaki teman-temannya saja. Semua orang nampak ingin segera sampai ke pos keempat. Rizky juga hanya bisa melihat punggung 3 orang yang ada di hadapannya. Rizky terus tertuju pada punggung Putri, Andris, dan Koco. Dia sama sekali tidak bisa melihat Lika dan Prio yang ada di belakang. Waktu itu kabut sudah mulai menyelimuti sela-sela pepohonan. Rizky belum pernah merasakan kalau sekujur badannya saat ini kedinginan sekaligus ketakutan.
Beberapa kali juga Rizky seperti melihat ada wajah-wajah manusia yang mengintip dari celah-celah pepohonan. Mereka diselimuti oleh kabut yang tebal. Bersama-sama mereka saling mengingatkan satu sama lain. "Tidak usah diperdulikan, lurus saja dan lihat ke depan," teriak Putri. Tapi sedikit demi sedikit, perasaan was-was dengan sosok-sosok yang memperhatikan mereka semakin kentara. Mereka semakin menunjukkan eksistensinya. Hujan mulai reda meskipun masih rintik-rintik. Rizky mulai melepaskan penutup kepalanya. Dia masih berjalan mengikuti punggung Koco yang ada di hadapannya. Sebelum tiba-tiba saja dia mendengar dengan jelas suara jeritan Lika yang datang dari arah belakang. Sontak hal ini membuat tubuh Rizky berhenti bergerak. Rizky mematung diam. Melihat ada yang aneh pada tubuh Rizky yang tiba-tiba diam, Lika cepat-cepat berkata, "Ada apa? Kamu gak usah berbalik, jangan percaya. Aku sama Priyo baik-baik saja." Setelah Lika mengatakan hal itu, tak lama kemudian terdengar suara tertawa yang seperti menertawakan Rizky. Suaranya seperti suara anak-anak kecil yang cekikikan. Anehnya sepertinya hanya Rizky yang bisa mendengarnya. Lika kemudian bertanya, "Kamu tadi sempat berhenti karena apa?" Rizky kemudian menjawab, "Tadi aku dengar kayak ada suaramu yang menjerit. Kukira kamu meminta tolong." Lika kemudian berkata, "Tidak, aku tidak berteriak tadi. Malah aku tidak tahu kalau ada suara. Tapi aku paham kalau kamu sempat terhenti, pasti ada apa-apanya. Makanya kamu ditaruh di posisi tengah." Seketika Rizky hanya bisa membatin, tipu muslihat sosok ini jauh lebih sulit dibandingkan Nyai yang menunjukkan wujudnya secara terang-terangan. Priyo kemudian ikut berkata, "Jangan sampai kamu terkena tipu dayanya. Percaya sama aku. Jangan sampai tertipu, Riz, dengan setan yang satu ini." Rizky hanya bisa mengangguk setelah mendengarnya. Bagaimanapun juga Rizky bisa merasakan kalau sosok yang mereka bicarakan ini jauh lebih gelap yang dibandingkan Nyai. Rombongan terus berjalan naik, sementara suasana gelap sudah menyelimuti tempat ini. Rizky dan yang lain sudah memegang senter di tangannya masing-masing. Mereka masih mengikuti alur di mana Koco mengikuti punggung Andris, begitu pula dengan Lika dan Priyo yang berjalan mengikuti Rizky. Hujan deras kemudian kembali turun, membuat Rizky menggunakan penutup mantel di kepalanya lagi yang sebelumnya dia turunkan. Medan pendakian juga menjadi semakin sulit. Di depan banyak ditemui hambatan tanah berlumpur. Terpaksa satu persatu dari mereka mengeluarkan tenaga yang besar. Beberapa kali Rizky juga menghela napas berat, karena selain medan yang menyusahkan, suhu udara juga terasa semakin dingin. Teriakan-teriakan dari Putri, Koco, dan Priyo saling bersaut-sautan satu sama lain. Mereka saling memberikan nasihat untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru. Saat itulah Rizky kemudian mencium aroma yang sangat wangi. Aroma dari sepuhan ratusan kembang melati, dan aroma ini berasal tepat di belakang Rizky. Sontak Rizky seketika terdiam, merinding. Dia merasa kalau di belakangnya ada sosok lain yang bergabung bersama dengan Lika dan Priyo. Tapi Rizky mencoba abai dengan situasi ini. Dia terus menerjang medan yang sulit itu, kemudian tetap mengikuti punggung Koco yang juga mengikuti punggung Putri dan Andris. Hanya saja semakin lama, wangi aroma melati membuat rasa penasarannya kian meninggi. Apa Lika dalam bahaya? Kejadian ini kemudian mengingatkan Rizky dengan apa yang dikatakan oleh Nyai kepadanya. Tambah wangi, tambah bahaya. Semakin wangi, semakin berbahaya. Entah kenapa, ia kemudian terngiang-ngiang dengan kalimat itu. Sampai tanpa disadari, kakinya menjejak pada tanah yang gembur. Setidaknya itu yang Rizky rasakan waktu itu sebelum tubuhnya menerjang jatuh ke bawah. Untungnya jatuhnya Rizky tidak berakibat fatal karena tubuh Rizky sempat tertahan menghantam akar pohon lain. Otomatis sekarang Rizky berada di barisan paling belakang. Dan saat itulah dia kemudian bisa melihat punggung Priyo dan Lika yang ada di hadapannya. Hal ini membuat Rizky melotot, tidak percaya dengan apa yang dia lihat.
Di samping Lika dan Prio yang sedang diam sembari berteriak memanggil Rizky, ada anak-anak kecil bergaun putih menggandeng tangan mereka. Anak-anak itu kemudian tertawa. Suaranya sama persis dengan sosok yang menertawai Rizky tadi. Mereka menoleh melihat Rizky dengan wajahnya yang buruk rupa, seperti daging yang melupas dari tengkorak kepala mereka. Kemudian anak-anak ini memberi gestur di bibir sembari menunjuk. Rizky yang merasakan getir ngilu di sekujur tubuhnya, tidak mengerti maksud dari sosok anak-anak kecil ini. Tapi Rizky menyadari satu hal, aroma melati itu tidak berasal dari tubuh anak-anak misterius ini. Tapi aroma melati itu masih berada tepat di belakangnya. Sahabat sejuta kisah, cerita ini masih lumayan panjang, dan pastikan Anda tidak melewatkan bagian ketiga dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kembang Laruk Ketika Aku Mendaki Karena Ketidaktahuan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.